dalam segi pergaulan selalu saya tekankan, mereka harus bisa membedakan seperti itu kan. Kamu nggak boleh. Mereka pun dengan tanpa saya suruh, kalau ada temannya bilang seperti itu, kau nggak boleh. Mereka langsung bilang, kata Umi nggak boleh bilang kau, dosa. Mereka seperti itu. Atau nyebut yang lain-lain, mereka seperti itu negur temannya. Bagaimanakah apa saya sebagai seorang ibu terlalu membatasi atau salah? Dan juga ini pertanyaannya selanjutnya, apakah ada kata-kata anak itu selalu durhaka? Apakah ada orang tua yang durhaka? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk pertanyaan yang pertama, apakah salah kalau kita mengarahkan anak atau membatasi anak pergaulannya dengan teman-teman ataupun perkataan-perkataan yang tertentu tadi ya, seperti saya sebutkan tadi. Ini memang seperti itu. Sebagai orang tua harus mendampingi. Ya, mendampingi dari hari ke hari. Kita dampingi mereka. Ya, sekalipun tidak di sampingnya. Tapi kita memantau. Ya, memantau dari jauh anak saya bergaul dengan siapa. Ya. Anak saya bergaul dengan siapa? Di mana? Oh, kalau bergaul dengan si fulan, maka harus diberikan arahan. Ya. Harus diberikan arahan. Ya. Perkataan dan seperti yang Ibu lakukan tadi adalah sesuatu yang sudah tepat. Ya. Jadi bukan membatasi anak, ya. Tidak, ya karena memang tidak ada anak yang lain selain non-muslim barangkali, ya. Dan itu tetangga dekat, nggak mungkin anak kita tidak mengenalnya. Dia harus kenal, tapi nggak boleh terlalu akrab. Ya, hanya sekedar kenal, ya. Hanya sekedar kenal. Dan harus terus dipantau tentang omongannya, seperti yang Ibu lakukan tadi. Ya, kemudian apakah ada benar kata bahasanya anak itu senantiasa durhaka? Ya, lihat pada dasarnya anak itu sebenarnya pun mencintai orang tua. Ya, kedurhakaan anak muncul, perlawanan anak muncul ketika keinginannya tidak dipenuhi. Tidak ada niat buat anak untuk melawan orang tua. Tapi karena keinginannya yang tidak terpenuhi, maka dia melawan. Dia ingin memperjuangkan haknya. Dia ingin memperjuangkan keinginannya. Lah, disitulah ketika orang tua tidak mengakomodasi, tidak meluluskan keinginan anaknya, terjadilah satu benturan, perlawanan dari anak kepada orang tua. Lah, alangkah baiknya kalau orang tua tadi dia memberikan alasan, ya, memberikan penolakan dengan bahasa yang bagus. Boleh kamu minta itu, minta motor misalnya. Ya, tapi kan Dedek masih kecil, belum bisa punya SIM. Nanti tangkap polisi bagaimana? Ya. Ini akan Umi belikan kalau kamu nanti sudah SMA, kalau kamu nanti sudah mahasiswa. Bukannya Umi nggak mau, nggak. Umi mau kamu juga bisa naik motor, kamu bisa ngantar Umi ke pasar, bisa ngantar Abi ke rumah sakit. Sangat senang. Tapi bukan saat sekarang ini. Sekarang sepeda biasa aja dulu ya. Ya, itu sesuatu yang harus kita berikan. Bahasanya ada ketika, sehingga sekalipun dia nanti kecewa, tapi dia masuk akal. Akalnya akan bisa mencerna. Tapi ketika kita tidak meluluskan keinginannya tanpa ada satu alasan yang dikemukakan dengan cara bijak dan masuk akal, maka akan ada satu
masalah yang di hadapan anak, bahasanya orang tua saya ini adalah orang tua yang tidak sayang kepada saya, sehingga saya nggak perlu menghormatinya lagi, itu sehingga dia melawan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, sahabat Ahang dimanapun antum berada. Baik, kita akan bacakan satu pertanyaan yang terakhir dari SMS online dari Siti di Singapura. Ustadz, bagaimana kalau orang tua yang tidak tahu metode pengajaran seperti yang telah Ustadz sampaikan, dan kemudian setelah tahu dan kemudian sadar, lalu bagaimana cara merubah anak sementara anak sudah besar, Ustadz? Iya. Ketika anak sudah besar, ya, dibesarkan dengan pendidikan yang salah, ya, visi orang tua dalam mendidik anak pun salah, dalam dalam memilihkan sekolah pun salah, dalam memilihkan teman pun salah, apalagi teman hidup. Ya, diinginkan orang tua teman hidup itu adalah yang menjamin kehidupan dunianya, yang punya harta yang banyak, yang punya pangkat yang tinggi dan seterusnya. Yang tentunya hal ini, ya, ketika anaknya sadar ini salah, ya, dia harus bertobat. Ya. Dia jangan menjadi orang tua seperti orang tuanya. Jangan mendidik anaknya seperti orang tuanya dulu mendidiknya. Ya, berarti ini satu hal yang perlu disyukuri. Ketika sadar, ketika tahu bahasanya apa, cara pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada dirinya adalah sesuatu yang salah, dia tidak boleh terapkan untuk anaknya nanti. Ya, dia harus tetap berbaik sangka kepada orang tua, karena memang orang tua tidak memiliki ilmu yang cukup, tidak paham tentang Islam, barangkali jauh daripada bimbingan dan ilmu, sehingga mereka hanya menerapkan seperti apa yang mereka lakukan, ya, seperti pada umumnya masyarakat lakukan. Ya, maka kita tidak perlu mengkambing hitamkan orang tua, kita tuduh orang tua tidak sayang, tidak. Cukuplah ini menjadi pelajaran. Saya tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tua saya kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.